Bagaimana mengatasi biang keringat ini pada bayi? Cara mengatasinya yaitu yang pertama, Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang apa sih itu biang keringat, gimana sih cara mengatasinya, dan apa penyebabnya. Biang keringat itu bahasanya ada beberapa ya. Biang keringat umum bahasa yang biasa digunakan, kemudian dalam dunia medis itu disebut dengan miliaria, dan di dalam masyarakat itu biasanya banyak yang menyebutnya dengan keringat buntet. Apa itu biang keringat? Biang keringat adalah ruam yang berwarna merah yang menonjol, terasa gatal, terasa menyengat, dan perih di kulit. Sudah tahu kan semuanya seperti apa? Ya, biasanya kasus ini terjadi pada bayi. Karena pengaturan suhu tubuh pada bayi itu belum sempurna, kelenjar minyak yang ada pada bayi belum sepenuhnya berkembang, sehingga bayi belum dapat mengeluarkan keringat dengan baik. Biang keringat yang biasa terjadi pada bayi itu terjadi di bagian wajah, terutama bagian yang banyak berminyak, kemudian pada bagian lipatan tangan sini, ketiak, kemudian bagian dekat dada sini, punggung, dan pada bagian selangkangan yang biasa terkena biang keringat pada bayi. Jenis-jenis biang keringat apa saja? Yang pertama yaitu milia kristallina. Jenis biang keringat ini yang paling ringan dan hanya mempengaruhi lapisan kulit teratas. Tanda gejalanya yaitu muncul bintil-bintil merah berisi cairan jernih yang mudah pecah, biasanya tidak gatal dan tidak terasa sakit. Miliaria rubra terjadi di lapisan kulit yang lebih dalam. Sering terjadi pada orang dewasa daripada anak-anak. Gejalanya yaitu bintil merah disertai rasa gatal dan menyengat. Yang ketiga yaitu miliaria pustulosa. Biang keringat ini merupakan perkembangan lanjutan dari miliaria rubra. Biang keringat ini terjadi ketika miliaria rubra mengalami peradangan. Tanda gejalanya yaitu bintil merah berisi nanah sehingga berubah menjadi putih atau kuning. Adanya nanah ini menandakan adanya infeksi. Biang keringat ini terjadi di lapisan dalam dermis. Tertahannya keringat ini akan menyebabkan munculnya bintil merah yang lebih besar dan lebih keras. Biang keringat jenis ini jarang terjadi, dan jika terjadi pada seseorang ini akan sering kambuh. Oke, sekarang aku kasih tahu tips dan trik cara bagaimana mengatasi biang keringat ini pada bayi. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, hindari udara pengap, lembab, dan panas pada bayi. Bawa bayi pada ruangan yang sejuk. Jika di ruangan tersebut ada AC, bisa menggunakan AC. Jika di ruangan tersebut tidak ada AC, bisa menggunakan kipas angin. Namun, kipasnya jangan langsung mengarah kepada bayi. Bisa diarahkan ke arah yang berlawanan pada bayi atau ke arah yang lain. Yang penting, suhu ruangan tersebut itu ventilasinya atau pertukaran suhunya itu baik. Nah, apabila mau keluar itu boleh-boleh saja. Tapi bayi harus menggunakan topi atau bisa juga ibu menggunakan payung lalu bawa kipas. Kipas itu nggak harus bawa kipas yang besar-besar itu ya, yang kayak gini itu nggak perlu. Bisa menggunakan kipas kayak kertas. Kemudian bisa juga menggunakan kipas yang sudah jadi itu, yang kipas tangan, atau bisa menggunakan kipas yang saat ini itu bisa dibawa kemana-mana seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa cukupkan cairan anak supaya tidak terjadi dehidrasi. Berikan minum air putih apabila anak tersebut sudah di atas 7 bulan ya. Tapi kalau misalnya masih ASI eksklusif bisa dibanyakan diberikan ASI. Nah, tips yang kedua, gunakan pakaian yang berbahan dapat menyerap keringat seperti bahan katun, karena katun dapat menyerap keringat dengan baik. Hindari menggunakan bahan dua ini, yaitu yang pertama bahan atau bahan nilon, karena kedua bahan ini itu dapat merangkap keringat. Gunakan bayi dengan pakaian yang longgar, tidak boleh menggunakan pakaian yang ngepas, terit, karena itu dapat membuat bayi tidak nyaman. Cara mengatasi tips yang ketiga yaitu
Jangan sering menggendong bayi, karena menggendong bayi berarti si kecil harus berhadapan dengan dua sumber panas, yaitu cuaca dan suhu tubuh yang menggendong. Yang keempat, jaga suhu tubuh bayi agar tetap sejuk. Bisa dengan cara memandikan bayi dengan air hangat. Hangatnya itu hangat kuku, bisa dicoba dengan siku lengan sini ya, untuk mengecek kehangatan air yang untuk mandi bayi tersebut. Apabila bayi sudah selesai mandi, jangan dihanduin, tapi baringkan bayi, biarkan air tadi mengering dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, bisa dengan mengompres bayi dengan air dingin, yaitu bisa menggunakan waslap atau handuk, dikompres dingin, terus lalu dikompreskan kepada bagian bayi yang mengalami biang keringat. Yang kelima, apabila diperlukan dan hanya jika perlu ya, itu bisa menggunakan lotion kalamin. Itu boleh digunakan pada bagian kulit yang mengalami biang keringat, tetapi hindari ada area mata karena itu dapat membahayakan mata bayi. Jangan pernah memberikan bayi lotion apapun, atau jangan pula memberikan bedak karena itu dapat menghambat pori-pori pada bayi sehingga dapat memperparah biang keringat yang terjadi pada bayi. Apabila biang keringat makin parah, terjadi infeksi, suhu tubuh bayi di atas 38 derajat Celcius, timbul bintil-bintil kemerahan, membengkak dan terasa sakit. Bintil-bintil mengeluarkan nanah, demam tinggi, dan disertai menggigil. Maka harus segera diperiksakan ke lembaga kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, sekian, terima kasih. Bye.